Ya, pemirsa, tahun ajaran baru seluruh sekolah di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menerapkan kegiatan belajar tatap muka. Pertemuan di kelas berlangsung seminggu sekali dan jam belajar di sekolah pun dipersingkat. Duduk di kursi dengan meja sendiri, para siswa ini fokus belajar. Tahun ajaran baru seluruh sekolah di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah telah menerapkan kegiatan belajar tatap muka secara bergiliran 1 minggu sekali. Salah satunya di SMP Negeri 1 Dukuh Turi. Siswa baru atau kelas 7 mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah selama 1 minggu. Sementara siswa kelas 8 belajar tatap muka. Protokol kesehatan ketat diterapkan mulai dari kewajiban mengenakan masker di lingkungan sekolah, serta ruang kelas yang dilengkapi dengan tempat mencuci tangan. Guru juga wajib mengawasi ketat murid agar aturan jaga jarak fisik tetap diterapkan. Kemudian kami menyampaikan anak harus menjaga jarak dengan teman yang lain, seperti itu. Jadi kami juga memberdayakan Bapak Ibu. Seluruh siswa mulai TK, SD, SMP hingga SMA di daerah zona hijau dan kuning di Tegal sudah memulai kegiatan belajar tatap muka. Karena hanya seminggu sekali, jumlah siswa dibatasi 15 orang. Kemudian waktunya hanya sampai jam 10. Praktis masih belum normal sih, ya. Jadi baik waktu maupun kelas itu tetap kita sesuaikan dengan protokol kesehatan. Masih ada 2 sekolah yang berada di zona merah menerapkan belajar via daring, yakni SD Negeri 1 Karanganyar dan SDN 1 Gembong. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih jauh terkait ajaran baru dan cara baru, kini kita telah terhubung dengan Bapak Muhammad Jumadi selaku Wakil Wali Kota Tegal dan Pak Toto Amin selaku pengamat pendidikan. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas Samuel, salam sehat. Sehat. Pak Jumadi, saya ingin nanya Pak, tahun ajaran ini sudah dimulai di Tegal, seperti apa penerapannya Pak? Ya, saya kira kalau di Kota Tegal perlu saya sampaikan posisi hari ini dari tanggal awal 1 Juli kita sudah dalam keadaan sudah tidak ada lagi pasien yang positif, tidak ada lagi PDP, tidak ada lagi ODP. Artinya memang sudah benar-benar green. Namun yang seperti Pak Wali sampaikan, kita perlu kehati-hatian yang lebih ditingkatkan lagi karena pandemi ini belum berakhir. Makanya pemerintah Kota Tegal memutuskan untuk menunda dulu pembelajaran tatap muka karena kita kepengen benar-benar prudent, benar-benar hati-hati terhadap apa yang akan kita lakukan. Walaupun secara SOP, secara detail kita sudah siapkan semuanya. Namun sebagaimana kita tahu, keselamatan anak itu harus yang paling utama, menjadi prioritas utama dibandingkan dengan baik pendidikan maupun ekonomi. Artinya kita perlu fokus kepada pendidikan pembelajaran online. Untuk itu kami kemarin mencoba untuk memberikan pelatihan kepada para guru bagaimana cara menggunakan video conference, bagaimana memanfaatkan telekomunikasi, teknologi di dalam pembelajaran online. Secara persiapan, kalau kita memang sudah siap segala-galanya. Tapi kita mempertimbangkan yang tadi itu, karena sekarang pandemi belum berakhir, walaupun kita sudah zona hijau, tapi surroundingnya masih banyak yang zona merah. Di samping itu, ada guru juga yang tinggalnya di zona merah. Kemudian ada juga murid yang dari zona merah yang belajar di Kota Tegal. Untuk itu kita lebih hati-hati lagi dalam menerapkan pembelajaran tatap muka. Di samping itu seperti yang mungkin kita dengar dari beberapa para pakar mengatakan memang anak-anak itu kita sudah dewasa ini kadang-kadang lupa masa anak-anak. Pada saat masa anak-anak itu kadang-kadang kita bisa mungkin juga bertukar masker, mungkin juga bermain terlalu dekat. Nah, yang seperti itu kita lebih baik mempertimbangkan untuk menggunakan belajar online bukan tatap muka. Tapi Pak Wali sudah memerintahkan kepada kita semua untuk bersiap-siap coba nanti di awal Agustus kita coba terapkan tatap muka. Insya Allah dengan kehati-hatian yang kita siapkan ini, pemerintah Kota Tegal siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi mungkin perlu dipahami bersama, mungkin kombinasi antara tatap muka dan online. Makanya menurut kami perlu adanya penyederhanaan kurikulum di dalam pandemi ini. Kenapa? Kurikulum dalam kondisi normal saja tidak maksimal. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID yang luar biasa. Makanya
barangkali perlu ada kurikulum yang optimal dalam kondisi pandemi seperti ini. Oke, ini kurikulum yang Bapak maksud ini yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan atau memang tiap-tiap sekolah atau tiap-tiap daerah diizinkan untuk memiliki kebijakan sendiri terkait kurikulumnya, Pak Jumadi? Tadi, ya, baru saja saya tadi rapat dengan pengurus PGRI, kita melihat sebagai diriku saja dulu, bagaimana kurikulum di SD, SMP, ya, terutama tanggung jawab pemerintah kota kan SD, SMP. Tadi barangkali juga bisa direview juga yang SMA. Kenapa? Karena pasti kondisi seperti ini tidak bisa kurikulum yang ada sekarang diterapkan. Bagaimana mungkin kurikulum yang ada seperti biasa kita terapkan sementara proses pembelajarannya juga tidak maksimal. Artinya perlu ada penyederhanaan kurikulum menurut kita pemerintah. Makanya seperti kita lihat, kita akan review selama 1 minggu ini bagaimana para guru itu mencoba untuk menyederhanakan kurikulum yang ada agar apa? Optimal. Jadi sekarang menurut saya dan pemerintah Kota Tegal, caranya adalah dengan apa? Dengan penyederhanaan kurikulum. Karena nggak mungkin tatap muka dengan belajar online pasti berbeda. Kurikulumnya pun pasti berbeda. Dalam artian begini, penerapannya harus berbeda. Kenapa? Karena tidak mungkin lah. Tatap muka pasti kan kita lebih interaktif segala macam. Tetapi kalau kita secara online, pasti ada sesuatu yang mungkin berbeda di dalam pandemi ini. Itu kira-kira. Oke, Pak Toto, sekolah tatap muka rencananya akan diberlakukan di Tegal. Nah, seperti apa Pak? Apakah memang ini adalah kabar baik di untuk dunia pendidikan, Pak Toto? Iya, kita selalu ingat masa kecil itu kalau di sekolah kan ya. Jadi gaul dengan teman-teman itu sebenarnya kan masa kecil kita. Masa kecil kita bukan yang misalnya belajar di rumah sendirian online gitu kan ya. Jadi biasanya anak-anak itu memang rindu dengan temannya untuk bermain bersama. Itu yang paling kuat ketika kita mengingat masa sekolah. Nah, karena itu ketika mereka diizinkan untuk masuk sekolah, mereka akan sangat senang sekali. Tetapi memang di masa pandemi COVID-19 ini memang tidak bisa seperti itu. Tegal sekalipun itu ketika memberlakukan izin untuk masuk sekolah kan frekuensinya juga sangat jarang ya, 1 kali seminggu dan jamnya juga lebih cepat gitu. Tetapi itu bisa dipakai, dimanfaatkan buat guru untuk mereview apa yang sudah dilakukan dalam konsep pembelajaran jarak jauhnya gitu, sebelumnya. Jadi betul, yang penting adalah keselamatan anak-anak kita, kesehatan mereka, karena di tengah pandemi ini kita tidak bisa sebenarnya memastikan bahwa sekalipun daerah hijau itu sudah aman dari COVID. Jadi tetap aja kita harus hati-hati dan waspada. Jadi seperti itu sih kondisinya. Oke, tadi Pak Jumadi juga mengatakan bahwa kurikulumnya harus ada yang mungkin agak dirubah sedikit. Nah, terlebih juga jam belajar dikurangi. Ada yang hilang ketika murid itu dari tatap muka harus daring. Nah, kira-kira efektif nggak sih Pak Toto dengan setengah online, setengah tatap muka seperti itu? Gimana Pak Toto? Jadi gini, harus saya agak berbeda ya, harus dibedakan antara kurikulum dan cara penyampaian ya. Di kurikulum itu diturunkan dari tujuan kita melakukan pendidikan ini adalah sesuai dengan tantangan dan peluang oleh bangsa Indonesia di masa depan. Jadi kurikulum itu ada isinya seperti itu. Nah, soal delivery, soal cara mengajarkannya itu berbeda lagi. Jadi menurut saya di tengah pandemi ini justru yang penting adalah bagaimana cara menyampaikannya, yang tadinya gurunya biasa tatap muka, sekarang harus pakai teknologi. Nah, yang kurang dari kita semua saat ini adalah bagaimana menyiapkan guru, melatih guru supaya kualitas penyampaian itu antara tatap muka dan daring misalnya itu, atau pembelajaran jarak jauh itu kualitasnya paling tidak mendekati lah gitu. Kalau sama akan sulit, karena memang cara pembelajaran yang terbaik sampai saat ini itu di seluruh dunia adalah tatap muka. Tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Tetapi banyak teknologi baru yang bisa mendekati tatap muka. Dan itu perlu kreativitas guru-guru kita. Jadi semua daerah harus meningkatkan kompetensi gurunya, sekaligus juga
pengetahuan, keterampilan gurunya dalam menggunakan teknologi. Bagaimana mengajar anak didik itu tidak tatap muka, tetapi dengan kualitas yang hampir sama. Itu tantangannya. Oke, Pak Jumadi ini bila masih ada yang via daring gitu, Pemkot menyikapi, bagaimana Pemkot menyikapi agar semua anak itu mendapatkan fasilitas yang sama, Pak? Karena kan kita tahu kondisi ekonomi keluarga dari siswa berbeda-beda, Jumadi. Ini makanya yang berkali-kali saya sampaikan begini. Ini sebenarnya kan harusnya kebijakan dari Kementerian Pendidikan, dari pusat. Kenapa? Sebenarnya begini loh. Kalau kita mau memanfaatkan teknologi informasi, menggunakan telekomunikasi, mau secara online itu kan bisa juga kita menggunakan seperti semacam teknologi lokal loop. Lokal loop itu artinya, andaikan kita menggunakan katakanlah telekomunikasi hanya lokal saja. Maka tinggal saja katakanlah seperti itu. Kalau kita menggunakan, mohon maaf, sebenarnya kayak sekarang saya pakai Zoom atau apapun, sebenarnya kita menggunakan bandwidth luar negeri gitu kan. Itu yang memakan biaya, cost tinggi, kuota yang besar. Tetapi kalau kita menggunakan teknologi lokal loop, mungkin Kementerian Pendidikan bicara dengan Telkom, bicara dengan penyedia layanan telekomunikasi, bisa diterapkan. Artinya kita tidak membutuhkan bandwidth yang besar untuk sampai kepada luar negeri, hanya lokal saja. Nah, konsep-konsep seperti ini kan tentu saja harus dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pendidikan. Pemerintah Kota Tegal siap untuk mengimplementasikan. Bahkan menurut kami, asal kita mau bekerja sama, sinergi dan berkolaborasi, bisa diimplementasikan. Dan sekarang, menurut saya ada momentumnya, ada blessing in disguise dalam pandemi ini untuk bagaimana menerapkan pembelajaran secara online. Yang saya katakan tadi tentang penyederhanaan kurikulum adalah begini. Misalnya katakanlah seperti pembelajaran sekarang dalam kondisi tatap muka seperti normal, seperti biasa. Itu saja hasilnya tidak maksimal. Maka apalagi dengan pembelajaran online yang menurut saya kalau hari ini bukan pembelajaran online, hanya memanfaatkan WhatsApp, memanfaatkan yang satu arah seperti itu bukan online kalau menurut saya. Harusnya adalah kita bisa memanfaatkan seperti ini. Sekarang saya di Tegal video conference seperti ini, nanti guru bisa langsung bicara dengan muridnya dan bisa berinteraksi. Itu yang dimaksud dengan online. Tentu saja kita harus mikirkan bagaimana dengan pengelolaan telekomunikasinya, bandwidth segala macam. Ya dibicarakan. Inilah momentumnya untuk kita bangkit bersama di dalam pandemi ini. Agar apa? Kita bisa memanfaatkan teknologi, ada blessing in disguise, kita geser paradigma yang tadinya orang tidak bisa memanfaatkan teknologi. Ini momentumnya kita memanfaatkan teknologi pembelajaran online. Dan bisa, harusnya sangat-sangat bisa, kalau kita mau bersinergi dan berkolaborasi. Pemerintah Kota Tegal tentu saja siap untuk dijadikan pilot project dalam pembelajaran online ini. Itu yang pemerintah kota maksudkan. Jadi harusnya kita fokus yang 94% orang yang di zona merah. Ya. Bukan yang 6% yang tetap muka. Jadi yang kita fokuskan itu yang online-nya itu yang kita bicarakan. Oke. Pak Jumadi, di Tegal sendiri udah berapa sekolah yang memang sudah siap untuk melakukan belajar tatap muka sendiri, Pak Jumadi? Ya, sebenarnya hampir semuanya kita sudah siapkan ya. Hampir aja cuma ada 2 SMP yang tidak siap dalam artian kepengen tetap masih online. Karena apa? Hasil survei sebelumnya 90% orang tua menginginkan tetap belajar online. Ini sudah sebaik bersama. Sementara survei kepada murid menginginkan untuk cepat-cepat masuk sekolah. Karena tadi kita kan berinteraksi, kepenginnya anak-anak itu bukan tetap di rumah saja. Tetapi kan kita tahu ini masih dalam pandemi yang luar biasa ini. Tentu saja kita harus berpikir yang efektif, efisien, out of the box. Bagaimana ini pembelajaran online yang tadi Pak Toto sampaikan, harus bagaimana cara penyampaiannya paling tidak minimal sama dengan tatap muka. Ya tentu saja memanfaatkan teknologi yang benar-benar online. Makanya kami mentraining semua guru untuk bagaimana how to use teleconference, how to use telekomunikasi. Ya, tapi yang dari kendala lain adalah ada beberapa murid yang memang tidak mempunyai gawai, tidak mempunyai handphone, tidak mempunyai notebook atau PC kan itu. Oke, berarti selain soft skill yang akan ditambahkan untuk kepada guru, siswanya juga dibantu berarti ya Pak soal hardware-nya misalkan. Ya harusnya seperti itu, kita harus seperti itu. Oke, Pak Toto ini kekhawatiran orang tua Pak Toto. Bagaimana cara para orang tua menyikapi rencana
bukan hanya Tegal ya, tapi di Bekasi mungkin juga sudah berencana untuk sekolah tatap muka. Seperti apa, Pak Toto? Iya, tadi menanggapi Pak Jumadi tadi betul. Jadi memang perusahaan-perusahaan telekomunikasi harus peduli ya dengan kondisi saat ini dan bersedia untuk mulai membantu, terutama para orang tua yang biayanya besar sekali untuk membayar pulsa itu. Ya. Nah, balik ke pertanyaan Mas Samuel tadi, jadi sebenarnya masuk tidaknya anak ke sekolah itu sudah diatur di SKB 4 Menteri bahwa daerah itu misalnya harus sudah menjadi zona hijau. Dan secara sekuen adalah SMA, SMK, MA dulu. Jadi yang tua dulu, habis itu sampai ke terakhir PAUD dan TK. Jadi sebenarnya sudah diatur seperti itu. Jadi memang orang tua tidak perlu khawatir karena di salah satu klausul di SKB 4 Menteri itu juga anak sekolah itu harus dengan seizin orang tuanya. Jadi orang tua tetap punya hak, semacam hak veto lah. Kalau orang tuanya pingin anaknya tetap di rumah ya tidak bisa disalahkan, gitu, tidak bisa dihukum. Jadi tetap saja pendekatannya adalah kita harus hati-hati lah dalam masa pandemi ini. Oke, apakah mungkin Pak Toto kalau sistem sekolah daring itu diterapkan ketika masa pandemi sudah kelar juga Pak Toto, mungkin siswa jadi lebih biasa dengan online ketimbang? Iya, justru bagus lah. Ada kan selama ini kita punya HP yang ada ada kapasitas online segala macam, tapi kita tidak pernah pakai gara-gara work from home, jadi kita harus pakai. Jadi kalau bisa ya bayangan saya pembelajaran jadi lebih kaya gitu loh. Ya. Contohnya gini, contoh gampang gini. Saya mengajarkan misalnya konsep tentang kalau matematika itu atau statistik itu rata-rata gitu ya. Yeah. Kalau saya menjelaskan langsung dibanding dengan misalnya YouTube 1 menit, lebih jelas mana? Iya. YouTube 1 menit bisa diulang-ulang gitu. Gurunya kalau nggak jelas ulang kan marah ya. Okay. Tapi kalau teknologi itu bisa diulang-ulang sampai anak itu paham. Jadi ada kelebihan-kelebihan teknologi yang bisa dimanfaatkan. Dan saya yakin dengan adanya pandemi ini kita akan memiliki kebiasaan baru, yaitu memanfaatkan multimedia, memanfaatkan teknologi ya, termasuk juga televisi itu sebagai bagian dari proses pembelajaran kita. Oke, berarti ada pro dan kontranya ya Pak, baik tatap muka maupun via daring ya? Ya, digabung lah saya kira, supaya masing-masing kan punya kelebihan. Oke, terakhir Pak Jumadi, jika masa uji coba ini rencananya berapa lama dan seperti apa Pak Jumadi? Ya, pemerintah Kota Tegal sudah mempersiapkan rencananya awal bulan Agustus itu kita sudah mulai tatap muka. Tapi tentu saja dengan sangat kehati-hatian yang tinggi karena kita tahu ini pandemi belum berakhir dan kalau menurut kami yang memungkinkan terjadi klaster baru ya di sekolah itu. Kalau di mall, di tempat publik orang-orang dewasa sudah tahu bagaimana menjaga jarak segala macam. Tapi kalau ada anak-anak walaupun dia levelnya udah SMA, pasti kita pengen bercengkerama dengan teman-temannya. Karena memang apalagi sudah berapa bulan tinggal di rumah, pasti bosan, ketemu teman dia lupa. Dan itu harus dipahami bersama. Makanya pemerintah Kota Tegal tidak mau gambling terhadap hal itu, karena anak-anak dalam masa depan bangsa. Pemerintah Kota Tegal akan mempersiapkan secara ketat. Bahkan mungkin lebih detail dibandingkan aturan yang ada. SOP-nya kita masuk sekolah diantar, tidak boleh pakai transportasi publik, harus diantar juga terbatas mengantarnya sampai depan saja, kemudian pembatasan tempatnya, pembatasan jamnya, semua dibatasi, sampai yang hal kecil, ini kan hampir di semua sekolah sanitasinya buruk rata-rata gitu kan ya. Kita perbaiki dulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena bisa jadi pandeminya terjadi pada saat mungkin anak-anak ke toilet segala macam yang bergantian, tetapi mungkin tidak higienis. Hal-hal seperti itu yang kita sangat pikirkan secara detail. Jadi pemerintah Kota Tegal mencoba mereview selama 1 bulan Juli ini, nanti di akhir bulan Juli sesuai dengan Bapak Wali bahwa nanti juga akhir bulan Juli gugus tugas pemerintah Kota Tegal, gugus tugas COVID-19 kita bubarkan, kita ganti dengan relawan mandiri COVID-19 non-biaya APBD dari seluruh elemen masyarakat, ormas, kemudian NGO, kemudian LSM, kemudian pengusaha, karyawan, semuanya bersinergi dan berkolaborasi
untuk menjaga kota yang kita cintai ini agar tetap hijau, tentu saja yang pertama harus menjaga dirinya sendiri, keluarganya, kemudian perusahaannya, baru warga masyarakat Tegal. Jadi semuanya saling mengingatkan. Ini mungkin akan pertama kali terjadi Tegal jadi society 5.0 setelah kita industri 4.0 kita menuju ke sana. Sekarang itulah yang saya bilang ada blessing di dalam pandemi ini. Sekarang orang mulai taat aturan, tertib, mau mengantri, ada blessing gitu, pemanfaatan teknologi untuk pendidikan. Ini juga tidak terpikirkan sebelumnya, makanya kalau menurut saya Kementerian Pendidikan mengambil momentum ini untuk agar pendidikan online bisa berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Baik, terakhir saya ingin ke Pak Toto, harapannya untuk rencana pemerintah untuk membuka pendidikan tatap muka seperti apa? Ya, jadi tetap saja memang semangatnya harus tetap menjaga keselamatan anak-anak kita ya. Jadi itu yang nomor satu. Kemudian berikutnya dipikirkan cara meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru-guru kita dalam memberikan pelajaran. Jadi sehingga mereka tidak gagap dalam menggunakan teknologi. Ya, betul. Dan kenyataannya memang masih banyak gitu yang masih gagap. Karena itu kesannya adalah seolah-olah tatap muka tetapi dipaksakan lewat teknologi. Padahal menggunakan teknologi itu ada pendekatan yang berbeda lagi gitu. Tidak sama dengan tatap muka. Jadi harus mengubah paradigma cara mengajar dan belajar kita berbeda dengan ketika masa normal. Jadi semuanya harus siap dengan protokol baru. Nah mudah-mudahan sampai ketemu vaksinnya dan kita sudah bisa bercengkerama lagi, ya anak-anak bisa masuk sekolah lagi. Nah itu kita harus tetap hati-hati dan waspada. Gitu. Oke, baik. Berarti tidak hanya murid yang belajar, tapi guru juga harus belajar. Semuanya, iya. Betul. Baik, terima kasih Pak Jumadi dan Pak Toto telah bergabung bersama kami sore hari ini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam.